Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali Dialog 21 TVRI Bangka Belitung kembali menyapa Anda pada pagi hari ini. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang salah satu tema penting yang terjadi seputar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan saudara, untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan persiapan keberangkatan calon jemaah haji yang tinggal kurang dari 1 bulan lagi. Kita ketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang setiap tahunnya mengirimkan jumlah calon jemaah haji yang terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya, sehingga memang untuk setiap tahunnya dilakukan pembenahan dan juga perbaikan sistem di dalam pemberangkatan jemaah haji di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh panitia daerah untuk keberangkatan calon jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Saat ini kita sudah kedatangan tamu. Yang pertama yaitu Bapak Haji Ridwan SAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung. Pak Ridwan, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya di sini Pak Ridwan didampingi oleh Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenak Bangka Belitung, Bapak Ruslan. Assalamualaikum Pak Ruslan. Ya baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Tadi saya sudah sampaikan di awal Pak bahwa memang untuk pemberangkatan calon jemaah haji ini setiap tahun selalu ada evaluasi, selalu ada perbaikan, dan memang Bangka Belitung termasuk juga daerah yang mengirimkan jumlah jemaah calon haji yang cukup banyak ini Pak. Lalu seperti apa Pak persiapan yang dilakukan oleh panitia daerah dalam pemberangkatan pada tahun 2019 ini Pak Ridwan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ini suasana Syawal. Ya. Menyampaikan minal aidin wal faizin kepada pemirsa TVRI Kepulauan Bangka Belitung yang saya muliakan, bahwa penyelenggaraan haji tahun ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mempersiapkan beberapa langkah, beberapa persiapan yang sudah kita lakukan, mulai dari proses penginputan data, kemudian pendistribusian data informasi terkait dengan jemaah haji yang masuk list pemberangkatan tahun 2019 ini. Dan saat ini tahapan-tahapan itu sudah kita lalui. Dan terakhir kemarin tahapan penyiapan kelengkapan paspor, dan alhamdulillah paspor juga sudah selesai. Dan bahkan hari ini seluruh paspor jemaah sebanyak 1.244 ini diantar ke Jakarta, ke Kementerian Agama, untuk proses selanjutnya visa, pengurusan visa. Dan insya Allah visa ini juga mungkin dalam waktu kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari selesai, baru paspor visa itu kembali kita ambil untuk kita serahkan kepada seluruh jemaah. Dan di samping itu persiapan yang juga tidak kalah penting adalah pelaksanaan manasik haji. Alhamdulillah manasik haji ini juga sudah kita laksanakan di semua kabupaten kota, di 7 kabupaten kota dan di 47 kecamatan. Saat ini sudah masuk tahap adalah penyempurnaan terkait dengan pengetahuan, wawasan, dan termasuk teknis pelaksanaan rukun dan wajib haji yang akan dilaksanakan oleh para jamaah nanti. Sehingga kami anggap saat ini secara umum persiapan jemaah haji untuk pemberangkatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2019 atau 1440 Hijrah ini insya Allah akan sudah siap. Ya, memang secara umum mungkin bisa dikatakan persiapannya sudah cukup baik Pak. Namun sampai dengan sejauh ini, apakah Kementerian Agama, panitia yang ada di daerah itu mengalami kendala yang berarti Pak di dalam persiapan keberangkatan calon jemaah haji ini Pak? Ya, betul. Kendala yang kita alami sungguhnya hal yang biasa terjadi di setiap tahun. Tahun ini adalah karena adanya penambahan kuota jemaah. Dan alhamdulillah sebagaimana diketahui secara nasional, kuota yang diberikan oleh Saudi Arabia sebanyak 10.000 kuota, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberi kuota sebanyak 186 kuota. Dan alhamdulillah ini semua sudah terisi.
Nah, dari 186 itu 93 itu diperuntukkan bagi yang usia lanjut. Usia lanjut ini kemarin ada yang 91 usianya, kemudian di bawahnya itu 80-an sampai usia 77. Yeah. Nah, jumlahnya yang usia lanjut ini sebanyak 61 orang. Kemudian didampingi karena harus ada pendamping lansia ini itu yang terdaftar sebanyak 32 orang. Sehingga 93 kuota itu terpenuhi. Sedangkan yang 93-nya itu jemaah yang reguler, dan itu juga sudah terisi. Nah, namun kemarin ada laporan dari masyarakat bahwa ada 3 orang yang meninggal calon jemaah tahun 2019 ini. Karena sudah disampaikan ke kita saya cukup cepat dan informasi itu langsung kita tindak lanjuti agar apakah keluarganya mau mengganti, siapa yang diganti, dan di antara 3 itu 1 jemaah yang akan diganti oleh ahli warisnya. Nah, 2-nya karena ketidaksiapan, maka 2 itu kita alihkan kepada jemaah yang lain dan jemaah cadangan, dan alhamdulillah juga sudah terisi. Sehingga tahun ini insya Allah mudah-mudahan tidak berubah lagi sebanyak 1.244 jemaah. Iya, 1.244 jemaah dengan tadi ada 186 jumlah penambahan kuota 186 dan juga 3 yang meninggal untuk data yang terakhir ini, Pak ya. Iya. Ya, Mbak, untuk persiapan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sudah sampai sejauh mana tahap untuk saat ini sebelum nanti pemberangkatan tanggal 13 begitu, Pak? Ya, di minggu ini dan minggu ke depan ini adalah proses penyempurnaan bimbingan manasik haji. Ya. Ya itu yang kami fokuskan. Karena apa? Karena jemaah ini perlu sekali bimbingan tata cara, pengetahuan, wawasan tentang pelaksanaan ibadah haji. Karena kita berharap jemaah kita betul-betul melaksanakan ibadah haji ini bisa sempurna sehingga bisa mabrur dan mabruroh. Ini tahapan sudah hampir sempurna. Hari ini bahkan Pangkal Pinang sedang juga meminta kami untuk menyampaikan finalisasi persiapan pemberangkatan itu. Nah, di samping itu juga kami saat ini sedang mempersiapkan kepanitiaan pemberangkatan, dan 3 hari yang lalu kami sudah melapor kepada Biro Kesra agar persiapan pemberangkatan ini kami sudah siap, dan tahap selanjutnya kami mohon pemerintah provinsi untuk mengkoordinir, karena nanti kepanitiaan ini harus kepanitiaan gabungan komprehensif dari semua instansi yang terkait, di sana perhubungan, keamanan dari kepolisian dan kesehatan dan imigrasi. Tentu semua unsur-unsur ini kita harapkan membantu dalam proses pemberangkatan jemaah ini dari Pangkal Pinang menuju ke embarkasi Palembang. Dan tentu kita berharap sebagaimana tahun yang lalu cukup lancar, kendala-kendala yang sangat yang sangat berarti tidak kita rasakan, sehingga jemaah kita bisa berangkat dan kembali dengan baik. Ya, panitia daerah yang dibentuk ini kan adalah panitia gabungan, Pak, yang terdiri dari berbagai instansi terkait. Lalu seperti apa, Pak, koordinasi sampai dengan sejauh ini dengan panitia tersebut berhubungan dengan porsi mereka masing-masing di dalam tugasnya di dalam pemberangkatan ini, Pak? Ya, kepanitiaan ini dibagi dua kepanitiaan. Satu panitia internal di lingkungan Kementerian Agama. Nah, itu tentu kewenangannya ada di Kanwil Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian yang kedua, kepanitiaan yang melibatkan semua unsur. Nah, ini tentu Pemprov. Di SK-kan oleh Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan di kepanitiaan ini karena gabungan semua unsur terlibat di sana. Dan kemarin kami sudah mendapat informasi dari Bapak Kepala Biro Kesra, insya Allah tanggal 20 Juni ini akan dilaksanakan rapat. Dan ini rapat yang ketiga. 1-2 itu sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Dan tanggal 20 ini Bapak Kepala Biro Kesra mengundang seluruh jajaran, seluruh unsur yang terlibat untuk persiapan pemberangkatan di tanggal 12
Juli yang akan datang dari Pangkal Pinang ke Palembang. Dan kami lihat semua yang terkait sudah siap untuk sama-sama bekerja sama untuk mempersiapkan pemberangkatan dan pemulangan. Ya, baik. Bila kita bandingkan dengan tahun 2018 yang tadi Bapak katakan memang cukup lancar pemberangkatan khususnya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu apa Pak yang berubah? Tentu ada perbaikan-perbaikan. Yang berubah ini apa untuk tahun 2019 ini demi kelancaran pemberangkatan calon jemaah haji ini, Pak? Oh ya, barangkali ini yang patut kita syukuri masyarakat Indonesia, khususnya Kepulauan Bangka Belitung, bahwa dari tahun ke tahun pemerintah Indonesia semakin menyempurnakan pelayanan jemaah haji ini bersama Saudi Arabia. Sebagaimana kita ketahui tahun kemarin itu nilai kepuasan masyarakat sudah sangat tinggi. Itu mencapai nilainya 85,56. Ini capaian nilai kepuasan, indeks kepuasan masyarakat ini sudah sangat tinggi. Tinggi sekali Pak ya. Dan tahun ini ada beberapa peningkatan. Nah, kami sampaikan pertama, peningkatan pelayanannya adalah mempercepat dalam proses imigrasi. Nah, imigrasi ini secara nasional sudah menggunakan dengan sistem biometrik. Nah, biometrik, tapi tidak semua. Ada 7 provinsi yang tidak, termasuk Kepulauan Bangka Belitung. Karena 7 daerah provinsi ini yang berada di pulau-pulau yang jangkauannya sangat sulit, diperkirakan agak rumit, sehingga dia tidak diwajibkan biometrik di daerah sini. Tapi biometriknya nanti akan dilaksanakan di embarkasi. Nah, ini satu kemudahan. Kemudian yang kedua, kemudahan dari sisi pengaturan tempat. Di sana zonasi. Jadi di Mekah itu zonasi wilayah namanya. Zonasi wilayah ini di mana ditempatkan setiap jemaah satu provinsi itu berada satu kawasan. Nah, kalau tahun yang sudah kan ada satu provinsi itu terpisah. Ada sampai 3 kawasan. Nah, tahun ini Provinsi Babel itu bersama DKI dan Provinsi Sumatera Selatan. Ini satu kawasan itu berada di kawasan Raudhah di Mekah, sehingga dipastikan nanti jemaah kita sebanyak 1244 ini berada dalam satu kawasan yang dekat. Kemungkinan satu hotel, kemungkinan 2 hotel tapi berdekatan. Jadi walaupun nanti dia terdiri dari 3 kloter, tetapi tempat tinggalnya akan berdekatan. Yang kedua, yang ketiga, masalah konsumsi, akomodasi konsumsi. Nah, konsumsi ini bahwa pemerintah tahun ini meningkatkan lagi, Pak. Meningkatkan, boleh dikatakan seluruh waktu yang ada di Saudi Arabia ini ditanggung makannya. Jadi selama 41 hari itu ditanggung kecuali 5 hari. 5 hari ini dikarenakan karena kemampuan mobilisasi makanan ini tidak mampu disiapkan di sana oleh panitia, yakni H- Arafah, jadi H3 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan plus H+3 sesudah Mina. Nah, ini mobilisasinya tidak bisa disiapkan. Nah, di luar itu semua ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah sudah menyiapkan sampai ke bandara, di pemondokan selama kurang lebih 36 hari, itu akan ditanggung. Nah, yang kedua terkait dengan konsumsi ini adalah menu makan. Nah, ini fasilitas tahun ini baru yang luar biasa pemerintah menyiapkan. Menunya itu disesuaikan dengan menu daerah masing-masing. Oh gitu. Nah, jadi Babel misalnya. Maka Provinsi Babel menu makannya itu disesuaikan dengan selera masyarakat Babel. Demikian juga provinsi-provinsi lain. Ini yang juga sangat menggembirakan kita, sehingga diharapkan jemaah tidak lagi kesusahan untuk mencari makan. Nah, di samping itu juga tahun ini dari sisi akomodasi di Padang Arafah, selama ini di Padang Arafah itu hanya tenda saja disiapkan bersama amal yang baik. Tahun ini ditambah dengan AC. Nah, jadi AC juga disiapkan juga di Padang Arafah. Kalau selama ini di Mina yang sudah AC, karena di sana sebanyak 4 malam atau 3-4 malam. Nah, di Arafah itu juga sudah disiapkan AC. Nah, ini satu fasilitas ya
Mudah-mudahan dengan berbagai tambahan fasilitas ini Ya. yang dipenuhi oleh pemerintah. Ya, di sini berarti tercatat memang sudah banyak sekali perbaikan, dan perbaikannya sudah juga tidak main-main yang dilakukan Ya. oleh pemerintah. Namun kita setelah ini akan membahas Pak terkait dengan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2018. Dan saudara, kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Dialog 21. Matahari terbit menyambut pagi di Lok Baintan di tepian Sungai Martapura. Penduduk sekitar memulai aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pasar terapung. Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Puluhan perahu nampak berkumpul memulai aktivitas menjual, membeli, atau menukarkan hasil buminya. Rasa optimis dan semangat masyarakat terpancar dan berbaur, menyiratkan inilah wujud kebersamaan. Pasar tradisional, urat nadi ekonomi rakyat. Memasuki usia hampir 6 dasawarsa, dengan kerjasama yang baik dari seluruh pimpinan dan karyawan TVRI pusat dan daerah, didukung kinerja insan TVRI yang baik dan profesional, menggunakan sistem aplikasi terpadu dan transparan, TVRI diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK tahun 2018. WTP adalah suatu awal pengakuan dari BPK selaku instansi yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan LPP TVRI bahwa laporan keuangan kita sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setelah melakukan rebranding, kepercayaan stakeholder dan pendapatan PNBP meningkat. Fasilitas berteknologi tinggi menjadikan TVRI terus menyuguhkan program-program berkualitas. Beberapa penghargaan terbaik diraih TVRI. Yes, TVRI WTP. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami di Dialog 21 TVRI Bangka Belitung, dan kita masih bersama Pak Ridwan dan juga Pak Ruslan dari Kementerian Kementerian Agama Bangka Belitung. Pak Ridwan tadi sudah membahas tentang persiapan yang akan dilakukan pemberangkatan jemaah haji ini sampai dengan sejauh ini. Lalu juga ada pembenahan yang cukup luar biasa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi ini, Pak. Lalu bila kita melihat dari evaluasi pada penyelenggaraan haji tahun 2018 ini seperti apa, Pak? Kendala terutama yang dihadapi pada tahun yang lalu, Pak. Ya, terima kasih. Memang tentu setiap penyelenggaraan haji ada saja hambatan, kendala. Nah, tahun 2018 yang lalu kami melihat dari sisi kesiapan jemaah. Kesiapan jemaah tentang pengetahuan manasik hajinya.
Ya. Oleh karena itu, mengapa? Karena kita sedikit agak beda dibandingkan beberapa provinsi lain terkait dengan bimbingan manasik ini. Kalau di provinsi lain, bimbingan manasik oleh KBIH itu sangat intens. Di Babel, kita ketahui KBIH-nya belum banyak. Baru ada 4 KBIH yang resmi. Ya. KBIH itu adalah kelompok bimbingan ibadah haji. Ya. Nah, untuk di provinsi lain, itu setiap KBIH memang disiapkan pendamping, tidak hanya pendamping selama di daerahnya, tetapi juga sampai ke Saudi Arabia. Sampai pulang pembimbing. Nah, di Babel belum ada seperti itu. Nah, oleh karena itu kami coba tahun kemarin, tahun 2018 kemarin kita coba 1 KBIH yang melaksanakan itu. Alhamdulillah jalan. Tapi persoalannya adalah kita kemarin pengambil pembimbingan yang di sana itu yang sudah ada di Mekah, mukimin kita, orang kita di sana. Nah, tapi kebetulan beliau ini meninggal. Meninggal dari tahun awal 2019 tadi, sehingga kita kesulitan untuk mencari lagi. Nah, itu yang jadi hambatan. Oleh karena itu tahun ini kami coba fokus untuk intensifkan bimbingan manasik di semua kabupaten kota, dan itu saya turun beberapa kali di semua kabupaten bersama Kakan Kemenak di Kabupaten KT bersama kepala bidang haji untuk agar bimbingan manasik ini harus kita betul-betul intensifkan, karena selama di Mekah di sana tidak ada bimbingan yang oleh KBIH. Nah, oleh karena itu langkah yang kita lakukan tahun ini adalah juga meningkatkan efektivitas petugas haji kita. Nah, sebagaimana kita tahu petugas haji itu TPHI, TPIH, kemudian ada TPHD. Ya. Tahu yang lalu-lalu TPHD ini kan belum diintenkan gabungan dengan TPHI. Tahun ini kita lakukan. Insya Allah tanggal 19 besok ini kami undang mereka. Jadi TPHI kesehatan, TPHD, supaya mereka sudah bisa bersama-sama membuat program bersama agar bimbingan tidak hanya oleh TPHI, TPIH, tapi TPHD juga di sana ikut secara penuh membimbing jemaah. Untuk apa? Tentu untuk mengurangi kelemahan-kelemahan kita dibanding provinsi lain yang sudah ada bimbingan dari KBIH-nya masing-masing. Nah, hampir setiap tahun keluhan jemaah kita ketika sudah pulang itu adalah menganggap mengapa jemaah Provinsi Sumatera Selatan kok ada yang intensif membimbingnya selama di sana. Nah, itu karena apa? Karena KBIH-nya memang memberangkatkan 1 orang setiap 50 jemaah untuk mendampingi. Nah, dan itu memang biayanya cukup besar. Nah, sedangkan kita Babel, masyarakat kita belum siap untuk itu, sehingga ya yang kami lakukan tahun ini mengintensifkan para petugas-petugas pembimbing ibadah dan dioptimalkan manasik haji yang ada di tiap 7 kabupaten kota. Betul. Nah, ini yang terpenting tadi Bapak katakan bahwa adalah memang dari evaluasi tahun 2018 kemarin itu yang terpenting adalah kesiapan dari jemaah itu sendiri, Pak. Nah, ini kepada para calon jemaah haji ini mungkin harus juga diketahui apa yang harus mereka persiapkan sebelum nanti berangkat menuju ke Tanah Suci, Pak. Ya. Tentu yang paling penting adalah pemahaman tentang pengetahuan tentang ibadah. Nah, ibadah haji ini kan yang paling pokok itu mengetahui tentang rukun haji, wajib haji. Nah, 2 hal ini, karena kalau rukun itu salah satu rukun tidak dipenuhi dari 6 rukun itu tidak sah hajinya dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kalau dia wajib, ini masih bisa digantikan kena denda. Nah, oleh karena itu 2 hal ini, rukun dan wajib haji, ini yang kami fokuskan memberikan bimbingan. Karena sesungguhnya pelaksanaan haji itu hanya 6 hari. Pokoknya itu mulai dari 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, kemudian selesai adalah tawaf ifadah. Udah selesai rukun haji itu. Maka itulah yang sebelumnya itu kan masih sunnah semua.
Nah, karena itu yang kami fokuskan, bagaimana pengetahuan tentang rukun, wajib haji, dan ini yang kita latih. Dan alhamdulillah kita juga sudah punya miniatur Ka'bah. Miniatur Ka'bah sudah ada, dan miniatur melontar ada, dan kita himbau kepada seluruh kabupaten kota melakukan praktek di sana. Nah, inilah mudah-mudahan nanti jemaah kita sudah lebih inilah. Lalu dari 7 kabupaten kota ini Pak, yang masing-masing kabupaten kota kan juga melaksanakan misalkan persiapan manasik dan sebagainya itu di masing-masing kabupaten. Lalu relatif seperti apa Pak dari 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini dalam mempersiapkan para jemaahnya masing-masing Pak? Ya, sebagaimana ketentuannya semua kabupaten kota harus melaksanakan minimal 10 kali pertemuan dalam bimbingan manasik haji ini. 2 kali di tingkat kabupaten, 8 kali di tingkat kecamatan. Nah, tetapi ada pula persoalannya di Babel ini karena masyarakat kita kan terpencar-pencar di desa-desa. Ada di satu kecamatan itu jumlahnya hanya sedikit. Nah, oleh karena itu ya disiasati dengan supaya lebih rami, lebih efektif pertemuannya, maka digabung. Jadi 8 kali di kecamatan itu hampir semuanya digabung di kabupaten. Nah, tetapi ini juga menjadi kendala karena jemaah kita kan ada yang berada di pelosok-pelosok daerah yang jauh, maka kita juga mengantisipasinya itu tetap dilaksanakan di KUA yang terdekat, bisa dalam bentuk namanya ya bimbingan privat lah namanya. Mungkin ada 5 orang, ada sampai 10 orang dalam satu kecamatan. Itu tetap kita lakukan bimbingan. Ya, lalu antara misalkan yang tadi bimbingan privat dengan bimbingan yang memang sudah sesuai dengan prosedur yang ada, itu apa yang menjadi perbedaan ataukah memang nanti outputnya itu akan sama Pak begitu? Ya, diperkirakan pasti beda, akan lebih baik. Karena lebih intens tetapi memang akan jauh lebih baik kalau mereka digabungkan di satu kabupaten itu pertemuan. Karena apa? Karena diskusinya lebih panjang, lebih detail, dan lebih betul-betul pelaksanaan teknisnya. Nah, sedangkan kalau dia di kecamatan ya jumlah sedikit itu biasa semangatnya juga beda. Nah, oleh karena itu Kakan Kemenang Kabupaten Kota mengupayakan itu dipertemukan dalam per kabupaten, dan ini menurut pengamatan kami itu hampir semua kabupaten kota itu sudah 4-5 kali, ada yang sudah 5 kali melaksanakan di kabupaten kota. Ya, tentu Kanwil juga walaupun dilakukan bimbingan secara privat tadi tidak akan mengurangi esensi dari apa yang menjadi materi dari persiapan kepada jemaah begitu Pak ya? Iya, betul. Baik, Pak Ridwan ini kan selain juga tadi terkait dengan ibadah begitu Pak, persiapan materi-materi yang juga harus dipersiapkan kepada para jemaah haji ini Pak. Haji ini kan juga termasuk salah satu ibadah fisik ini Pak. Tentunya harus dilakukan persiapan secara fisik juga ini kepada para calon jemaah haji untuk menjaga kebugaran mereka. Apa yang harus mereka persiapkan begitu Pak? Ya, betul sekali. Sebagaimana kita ketahui pada haji ini kan napak tilasnya ya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan banyak menggunakan fisik, tawaf fisik, 7 kali keliling, sa'i juga perjalanan Safa Marwah, kemudian melontar ke dia Arafah, Musdalifah, kemudian melontar di Jamarat, ini semuanya fisik. Nah, oleh karena itu seluruh jamaah kami imbau agar secara rutin memeriksakan kesehatan. Nah, yang kedua sudah melakukan olahraga ringan sesuai dengan usia. Paling tidak ada jalan pagi atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menyegarkan, mempersiapkan kebugaran untuk melaksanakan perjalanan yang cukup panjang. Nah, yang ketiga tentu kita himbau mulai saat dia masuk di dalam daftar list untuk berangkat, agar mereka pola makannya juga sudah harus dijaga. Karena sebagaimana diketahui jamaah kita kan usianya yang banyak itu kan rata-rata 50 ke atas. Ini tentu dari sisi kesehatan risiko tingginya sangat lebih banyak. Maka itulah yang kita lakukan, bimbingan kepada mereka. Di samping itu alhamdulillah dinas kesehatan
ini secara intens memantau jemaah-jemaah kita yang ada di kecamatan melalui puskesmas. Nah, oleh karena itu kami berterima kasih banyak kepada Dinas Kesehatan, Kesehatan Pelabuhan dan Kesehatan ini banyak sekali memberikan kemudahan kepada jemaah yang memeriksakan kesehatan itu dipermudah, dipercepat. Nah, ini tentu satu yang patut kita syukuri bahwa pemerintah betul-betul bekerja yang sama berintensif untuk melaksanakan pelayanan jemaah haji ini. Ya, meskipun juga kita tidak bisa mengontrol secara sepenuh mungkin di masing-masing jemaah begitu Pak ya. Betul. Nah, lalu seperti apa sih Pak yang biasanya dialami oleh jemaah haji ini Pak terkait dengan masalah fisik pada saat melakukan ibadah haji ini Pak? Ya, yang berat itu kan adalah ketika di Arafah Mina. Nah, Arafah Mina ini kan perjalanannya sesungguhnya tidak jauh dari Mekah ya. Tetapi karena jumlah manusia yang begitu besar, begitu banyak dan waktunya bersamaan, sehingga di situ butuh kesiapan mental, kesiapan fisik yang prima. Karena apa? Mulai naik bus saja menuju Arafah itu sudah butuh perjuangan yang berat. Perjuangan naik bus, antrinya belum lagi antri, naik bus yang jaraknya hanya beberapa kilo dari Mekah ke Arafah, tetapi tempuh waktunya itu kadang-kadang sampai berjam-jam. Bahkan ada yang sampai 9 jam. Ini bisa dibayangkan. Mengapa lama? Karena antrian kendaraan itu. Nah, oleh karena itu ya fisik mereka inilah yang diperlukan untuk kesiapan, apalagi saat melontar dari pemondokan di Mina ke Jamarat itu rata-rata 3 kilo. 3 kilo sekali jalan. Jadi kalau PP antara 5 sampai 8 kilo. Nah, bayangkan itu fisik jamaah harus betul-betul prima. Dan inilah yang kita katakan dengan mereka yang mulai beberapa waktu yang lalu latihan lah setiap pagi jalan minimal ya kalau bisa sampai 5 kilo perjalanan tiap hari. Kalau itu sudah ditempuh, mudah-mudahan ketika sudah di sana mereka sudah bisa siap. Tapi kan jemaah kita juga kan banyak yang biasa di kebun, ya yang sudah jalan tempuh yang cukup jauh ya mudah-mudahan ini juga sudah membantu. Dan relatif di sana nanti mudah-mudahan tidak ada kendala terkait dengan fisik Pak ya. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan saudara usai jeda pariwara kami akan kembali lagi untuk berbicara terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tetaplah bersama kami di Dialog 21. Tempatnya tuh di sini. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
Anda masih bersama kami di Dialog 21 TVRI Bangka Belitung, dan saudara, kita masih bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Ridwan, dan juga Pak Ruslan, Kabid Haji Kemenak Bangka Belitung. Pak Ridwan, selain tadi persiapan yang bersifat fisik dan sebagainya begitu Pak ya di para calon jemaah haji, lalu bagaimana ini Pak peran ketua kloter, ketua rombongan di dalam melakukan memimpin para rombongan yang ada di dalam timnya Pak begitu? Ya, betul sekali. Karena ngurusi jamaah sebanyak 450 dalam satu kloter itu tentu tidak mudah ya, mengkoordinir ya, karena beberapa kegiatan harus dikoordinir. Oleh karena itu pemerintah kan sudah menetapkan pembagian tugas. Jadi dalam satu kloter itu ada 10 karu ya. Ada di ketua regu, kemudian 45 ketua regu, kemudian ada 10 ketua rombongan. Nah, ketua rombongan ini membawahi ketua regu, dan ketua rombongan ini dibawa koordinir langsung oleh ketua kloter. Nah, dengan sistem pembagian ini, tugas ini sedikit memudahkan ketua kloter untuk mengkoordinir jamaah. Nah, sebagaimana kita ketahui, misalnya mereka mau melaksanakan tawaf, maka ya bisa dikoordinir oleh ketua regu atau ketua rombongan. Jadi satu rombongan itu bisa mencapai 45 orang. Nah, dan pembagian tugas dengan adanya ketua regu, maka ketua regu ini yang mengkoordinir setiap satu regu itu 10 sampai 11 orang. Dan tentu lebih mudah bagaimana agar jemaah ini betul-betul merasa ada bimbingan, ada komando dari pimpinan regu atau kepimpinan kelompok itu. Dan sebagaimana yang sudah-sudah ini cukup dirasakan manfaatnya. Dan tahun ini insya Allah tanggal 19 ini kami undang semua ketua regu, ketua rombongan, dan kita undang juga seluruh petugas haji, TPHI, TPIH di kesehatannya dan TPHD, agar mereka ini sudah berkolaborasi sebelum berangkat. Nah, jadi ada program-program bersama, nanti mereka sudah bisa menyampaikan dengan seluruh ketua rombongan dan ketua regu. Dan insya Allah tanggal 19 besok ini kami undang seluruh mereka, dan kami akan berikan beberapa hal kebijakan pemerintah, termasuk agar bagaimana mereka lebih koordinasi kerjasamanya itu lebih intens lagi. Ya, tentunya ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu ini kan adalah orang-orang yang akan diberikan tanggung jawab begitu Pak untuk dapat memimpin rombongan ataupun regunya. Lalu persiapan seperti apa Pak yang akan diberikan kepada mereka-mereka ini nantinya Pak? Ya, jadi memang penunjukan ketua regu dan ketua kelompok ini tentu setelah diamati oleh kasih haji di kabupaten kota, kan Kemenak kabupaten kota, dilihat di antara jemaah-jemaah itu tentu harus dicari yang memang pertama kesiapan fisiknya, kemudian kemampuan wawasannya, sehingga ini yang diharapkan bisa menjadi komando di setiap ini. Dan di dalam pertemuan manasik itu sudah dilakukan, sudah dilatih mereka bagaimana memimpin regu itu 10 sampai 11 orang. Bagaimana ketua rombongan ini memimpin 10 regu. Nah, sehingga sudah ada kolaborasi. Nah, tinggal nanti tanggal 19 besok kita lebih intensifkan koordinasi mereka, sehingga mereka betul-betul merasa satu komando. Satu komando dalam satu kloter, yakni ketua kloternya, TPHI-nya. Dan dibimbing oleh pembimbing ibadah. TPIH ditambah lagi dari TPHD, karena ada TPHD pembimbing ibadah. Saya berharap mudah-mudahanlah dengan apa yang sudah kita lakukan, persiapan-persiapan ini akan lebih mempermudah mereka. Ya, untuk Bangka Belitung ini ada berapa kloter Pak yang akan diberangkat? Ya, alhamdulillah 3 kloter. Kloter 7, kloter 8 dan kloter 9. Nah, sebagaimana terjadwal sudah kloter 7 ini diberangkatkan dari embarkasi ke Saudi ke Madinah itu pada tanggal 13 Juli yang akan datang. Dengan demikian tanggal 12 jemaah kita sudah berangkatkan dari Pangkal Pinang ini. Tanggal 12 kita berangkatkan ke Palembang untuk kloter 7. Nah, kemudian
mereka berangkat tanggal 13 menuju ke Saudi. Demikian juga kloter 8 dan kloter 9. Ya. Dan seterusnya. Ya, tadi Bapak menyinggung juga tentang tim pendamping haji daerah TPHD begitu Pak. Seperti apa Pak peran TPHD ini di dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah khususnya Pak? Ya, memang kita sangat berharap banyak kepada TPHD ini untuk membantu TPHI dan TPIH, karena 450 jamaah itu bukan jamaah yang sedikit, sangat besar sekali, apalagi nanti berada di hotel yang lantainya yang besar sekali. Nah, oleh karena itu TPHD itu kan ada pelayanan umum, ada pelayanan ibadah dan pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan umum ya membantu bagaimana mengomandoi ketua kelompok dan ketua regu. Kemudian pelayanan kesehatan membantu kesehatan. Kesehatan kita kan ada dokter, kemudian 2 perawat. Nah, sehingga bertambah 1 berarti 3. Ada kemudian pelayanan ibadah. Pelayanan ibadah ini yang membantu TPIH kita. Jadi artinya 1 kloter itu 2 petugas ibadah kita yang bisa memberikan bimbingan ibadah kepada seluruh jemaah. Sehingga akan mungkin lebih mudah lah untuk memberikan bimbingan itu. Iya, Pak, ini kan kadang yang sering terjadi nih Pak, jemaah haji kita ini lebih kepada teknis pada saat nanti mereka berada di tanah suci ini Pak. Kan ada jemaah haji kita dengan karena alasan apa begitu misalkan tersesat dan sebagainya. Lalu ini seperti apa yang harus dilakukan oleh jemaah haji apabila memang hal-hal seperti itu mereka alami Pak? Ya, sebenarnya kalau sudah berada di Saudi, ya mungkin istilah sesat ya, kalau hilang tuh tidak. Ya. Mengapa sesat? Karena pertama ya namanya jemaah kan baru datang, baru sekali berdatang ke Saudi, ke Makkah, sehingga ya melihat kota yang begitu besar, luas, mungkin jauh dari pemondokan hotelnya, sehingga ketika dia berjalan ke Makkah, ke Masjidil Haram, tadinya rombongan, setelah selesai sholat pulangnya bisa kan terpisah. Yeah. Nah, inilah yang sering pulangnya belum hafal di mana hotel penginapannya. Nah, tetapi tidak usah khawatir karena petugas jamaah kita di Saudi itu sangat banyak. Di Mekah itu oleh pemerintah Indonesia, ada Kementerian Agama sudah menempatkan di sana petugas-petugas kita. Ada petugas di di sektor-sektor tertentu, dan juga ada petugas yang kerjanya memang keliling. Kalau ada jemaah-jemaah yang nyasar, yang tidak bisa pulang, inilah tugasnya. Karena itu kami menghimbau kepada jemaah tidak perlu khawatir apabila nanti di sana tersesat. Itu mudah karena kan ada tanda pengenal. Hanya menunjukkan tanda pengenalnya, ada gelang, gelang itu tanda pengenal di sektor mana, di hotel mana dia. Nah, ini sehingga mudah diantar. Apalagi saat ini dengan sistem zonasi, itu berada setiap provinsi dalam satu kawasan, tinggal dia provinsi mana, petugas sudah tahu, berarti dia diantar di wilayah di mana tempat dia berada. Ya, ini kepada jemaahnya ini apabila memang mereka misalkan mengalami hal seperti itu Pak, ini kepada siapa mereka misalnya harus melapor atau seperti apa? Karena mereka juga harus tahu siapa yang menjadi petugas haji di sana dan yang lainnya begitu Pak. Ya, di sana itu ada sektor-sektor yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tetapi sektor-sektor ini kan membawahi banyak petugas-petugas, dan petugas ini berkeliaran banyak itu entah di sekitar masjid, di kawasan di mana tempat-tempat tinggal jemaah, dan mereka mudah dikenal karena pakaiannya pakaian khusus. Nah, jadi ada tanda pakaian khususnya. Untuk petugas Indonesia itu kan sudah ditetapkan. Termasuk tanda-tanda pengenalnya ada. Nah, ketika ada jemaah yang nyasar, tinggal jemaah ini melihat ada petugas, ya mendekati saja, bertanya, menyampaikan bahwa keluhannya apa, supaya diantar. Dan seketika itu biasanya langsung diantar. Dan biasanya jemaah juga sekarang sudah dikasih tahu begitu Pak ya, ciri-ciri petugas dan sebagainya. Betul. Seperti apa. Baik, ini terkait dengan ibadah yang akan dijalani oleh para jemaah haji pada saat melakukan ibadah haji itu Pak, untuk menjaga kekhusyukan mereka di dalam beribadah nantinya itu seperti apa himbauan kepada mereka begitu? Ya, makanya di dalam manasik itu sudah kita sampaikan bimbingan itu.
bahwa semua jamaah yang akan berangkat di sana itu fokus. Niatnya semata-mata melaksanakan ibadah rukun Islam kelima. Maka niatkan itu dulu. Fokuskan bahwa berangkat ke tanah suci Mekah, tanah haram, itu fokusnya adalah ibadah, melaksanakan rukun Islam. Nah, sehingga fokus itu semua hal-hal yang harus diketahui terkait dengan bimbingan pelaksanaan ibadah itu harus dipelajari, harus diketahui, dan itu pula diberikan bimbingan. Nah, di samping itu ya kita juga himbau jamaah ini, karena ini sering juga jamaah kita ketika sudah berada di tanah suci di sana, mereka juga tergoda ya, misalnya di sana kan banyak toko-toko yang ya menjual berbagai macam peralatan dan sebagainya. Nah, jemaah kita ini sangat mudah tergoda. Oleh karena itu ini juga kami sampaikan, tidak usah tergoda, karena apa yang dijual di sana sesungguhnya sebenarnya sama, ada yang barangnya di tanah air. Nah, sehingga tidak merepotkan. Nah, kalau kembali jangan sampai barang menjadi memberatkan pesawat dan sebagainya, dan tentu juga memberatkan jemaah. Itu sudah juga kita himbau. Ya, ini ada tidak Pak aturan-aturan khusus yang harus yang diterapkan kepada para jemaah ini agar nantinya mereka sudah belum terlanjur begitu Pak untuk tadi misalkan kelebihan membawa barang atau sebagainya begitu. Ya, barang kan sudah ditetapkan oleh maskapai. Maskapai itu tidak boleh melebihi, kalau pulang itu kan tidak boleh melebihi 30 kg. Nah, oleh karena itu jemaah sudah harus menghitung itu supaya jangan sampai memberatkan. Nah, yang kedua juga ada beberapa larangan yang tidak boleh dibawa, misalnya barang benda-benda tajam termasuk gunting, pisau dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Termasuk juga kemasan-kemasan makanan yang besar yang melebihi dari 10 mili itu juga tidak dibolehkan karena itu bisa membahayakan pesawat. Dan ini juga sudah kita sampaikan. Dan bahkan kita sampaikan dengan mereka bahwa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di sana untuk makan itu ada. Karena jemaah kan sudah diberi makan, disiapkan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Nah, kalaupun mau belanja, mau makan makanan di sana juga ada. Tinggal yang penting bawa uangnya, kan. Sehingga jemaah tidak usahlah membawa dari sini, misalnya bawa mie, bawa apa? Mie di sana banyak. Apalagi ada yang suka bawa sambal. Nah, tahun ini kan sistem zonasi, menunya kan sudah menu daerah. Maka tidak usah lagi khawatir lah jemaah mau bawa khasnya sambal di Babel misalnya, tidak perlu lah. Nah, kami sangat sampaikan itu seluruh jemaah. Tidak usah khawatir, pokoknya tidak akan kesusahan lah masalah makan. Menunya sudah disiapkan dan belanja di sana juga ya ada makanan-makanan ini. Tidak perlulah bawa-bawa, apalagi mau bawa bawa panci. Kalau dulu kan ada bawa panci, bawa kompor, ini kami larang. Baik, Pak Ridwan, kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan berbincang lagi, dan saudara, usai jeda pariwara kami akan kembali membahas tentang persiapan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tetaplah bersama kami di Dialog 21.
Denai Indonesia, sanangko menjadi bagian bangsa nan gadang. Ya Indonesia, Yero janji setia atas Sumpah Pemuda. Coba kedoki lamar diturut. Dangarong buktina molohida dang marragam. 作为伊犁市教父多样新奋斗责任。 Ajo atakam sinefi sarau, aram aramas. Naho, ambu hondoka baru kalian. Ananging rengkuh kula kanthi katresnan ingkang tulus. Ngiring nyikiang pikayon sajroning kabineka. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami di Dialog 21 TVRI Bangka Belitung dan kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pada pagi hari ini. Pak Ridwan, tadi sudah kita perbincangkan persiapan yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat di dalam pemberangkatan calon jemaah haji ini. Tadi Bangka Belitung ada 3 kloter begitu Pak ya yang akan diberangkatkan. Lalu mungkin Bapak bisa menjelaskan, tadi memang kita sudah berbicara terkait dengan tanggal-tanggalnya. Tapi ini untuk daerah-daerahnya pembagian kloter yang akan berangkat ini seperti apa Pak Ridwan? Iya, jadi memang sudah kita bagi pada kloter 7. Ini 7 berangkat pada tanggal 12 Juli. Itu dari Pangkal Pinang ke Palembang. Dan ini terdiri dari jamaah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah. 2 kabupaten ini yang kita berangkatkan di kloter 7. Kemudian di kloter 8 itu sebagian juga ada Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur, serta sebagian Bangka Selatan. Dan di kloter 9 terakhir ini dipenuhi oleh jemaah Pangkal Pinang dan Bangka Barat. Nah, ini sudah kita tetapkan dan pengaturannya insya Allah mudah-mudahan tidak berubah, direncanakan. Pemberangkatan pada setiap hari itu kan ada 3 flag dari Pangkal Pinang ke Palembang. Itu flag pertama, mudah-mudahan disetujui nanti oleh pemerintah provinsi dalam rapat nanti. Kita berangkatkan pukul antara 9.30 sampai pukul 10. Kemudian flag kedua itu pukul 13 atau pukul 13.30 dan flag yang ketiganya pada pukul 16. Sehingga jemaah kita lebih bisa istirahat selama 1 hari di Palembang, di embarkasi Palembang, sehingga fokus besoknya berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu pukul 10. Pada pukul 10 pagi di hari tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 itu. Ya, sebelum nanti mereka diberangkatkan ke embarkasi di Palembang begitu Pak. Ini teknis pemberangkatan untuk di Bangka sendiri seperti apa nantinya Pak? Untuk dikumpulkan di mana sebagainya? Betul. Insya Allah tahun ini kita akan memberdayakan asrama haji. Sebagaimana kita tahu asrama haji Babel ini kan sudah ada. Pengoperasian yang pertama ini Pak? Yang pertama. Insya Allah kita berangkatkan ke sana dan memang sekarang masih ada yang kurang. Ini jalan ya aspal dan insya Allah aspal ini sebelum pemberangkatan itu sudah dilaksanakan, tetapi kita sudah akan fokus ya pemberangkatan kita mulailah di asrama haji dengan harapan Bapak Gubernur kita kan sudah kepengen betul agar pemberangkatan tahun yang akan datang itu sudah embarkasi antara di sini. Nah, tentu persiapannya banyak dan kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur sangat mensupport untuk jemaah Babel ini betul-betul kita berikan kemudahan memfasilitasinya dan beliau concern sangat komit untuk menambah kekurangan-kekurangan itu antara lain masjid mudah-mudahan ini bisa jadi tahun ini insya Allah di asrama haji dan kepanitiaan sudah kita bentuk besok sudah rapat internal panitia di Kanwil Agama dan tanggal 20 itu rapat gabungan
sehingga kita harapkan semua bisa siap. Ya, baik. Terakhir Pak Ridwan, himbauan dan juga pesan khusus kepada khususnya para calon jemaah haji yang nantinya akan berangkat, calon jemaah haji Bangka Belitung, pesan yang diberikan oleh Kementerian Agama di Provinsi Bangka Belitung. Silakan Pak Ridwan. Ya, pertama para calon jemaah agar mulai menjaga fisik, kesehatan. Jadi pola makan, termasuk mungkin kalau kegiatan-kegiatan olahraga ringan saja. Ya. Nah, kemudian juga sudah fokus mempersiapkan pengetahuan dan praktek tata cara pelaksanaan rukun dan wajib haji. Nah, di samping itu juga mendekati waktu ini banyak mendengar informasi. Selalu membuka ke alat komunikasinya, siapa tahu ada perubahan-perubahan, perkembangan informasi baik dari ketua kloternya atau ketua rombongannya atau dari Kementerian Agama. Supaya kita tidak tahu, kadang-kadang perubahan-perubahan itu bisa saja terjadi, tetapi kita sudah berikan pengaturan waktu pemberangkatan seperti tadi kami sampaikan, kabupaten tanggal 12-13 itu kabupaten apa saja yang berangkat. Tetapi siapa tahu nanti perkembangannya tetap ada. Himbauan kami itu. Kemudian himbauan yang terakhir juga di samping kesehatan, agar ya barang-barang yang dibawa itu jangan lagi membawa yang kira-kira yang sudah dilarang, supaya tidak merepotkan. Benda-benda tajam, pisau, gunting sekecil apapun tidak boleh. Barang-barangnya, termasuk makanan-makanan yang kira-kira yang memberatkan tas tidak usah, karena semua sudah ada di sana. Dan ya termasuk kelengkapan untuk mandi, sabun, nyuci tidak usah bawa dari sini, karena di sana banyak. Udah tinggal beli saja di sana. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ridwan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung, Pak Ruslan, Kabid Haji Kemenak Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir, dan kita berdoa semoga penyelenggaraan tahun haji 2019 ini bisa lebih baik dan lebih lancar dari tahun sebelumnya. Dan saudara, itulah tadi perbincangan kita, di mana memang pemerintah saat ini sudah melakukan banyak sekali perubahan dan juga pembenahan di dalam penyelenggaraan haji tahun 2019 ini, mulai dari percepatan imigrasi, zonasi wilayah, termasuk juga konsumsi dan fasilitas lainnya yang akan diberikan kepada para calon jemaah. Kita semua berharap semoga penyelenggaraan tahun haji tahun 2019 ini dapat lebih baik lagi dan dapat lebih bernilai ibadah kepada para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Kata saya Dekri Fulino, mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.